Salam saudara, hari ini saya mau bahas tentang doa yang berisi kutukan. Ini unik sekali, saudara. Jadi apa saja sih doa yang berisi kutukan, atau bahasa sederhana, doa yang berisi sihir? Apa saja itu? Saya mau landasi dengan satu firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah siapa yang menganiaya kita, berkatilah dan jangan mengutuk. Seringkali orang mengalami kemarahan ketika ada orang membuat dia marah, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang penuh dengan kutukan, kata-kata yang mencederai, kata-kata yang membuat jatuh orang lain. Sebagai contoh seperti ini, misalnya kita dalam satu organisasi, kemudian ada orang yang keluar dari organisasi kita, kemudian kita berkata, orang itu tidak akan berhasil, orang itu nggak akan berhasil kalau keluar dari organisasi ini. Itu kata-kata yang tidak baik. Atau ada orang yang keluar dari perusahaan kita, kemudian kita mengatakan dia akan kerja di perusahaan yang lain, dia juga akan gagal, dia nggak akan berhasil. Lihat saja nanti, lihat saja. Atau mungkin kita begini, wah, orang itu sudah membohongi saya, orang itu sudah menipu saya, lihat saja nanti hidupnya akan jatuh, hidupnya akan tidak tertolong lagi. Atau kita berdoa, Tuhan, biarlah orang ini mengalami celaka, biarlah orang ini seperti ini, Tuhan. Kita seperti mengatur Tuhan. Doa kita itu berisi kata-kata yang menjatuhkan orang lain, padahal kita dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan membalas fitnah dengan fitnah, bukan membalas sesuatu yang tidak baik ketika orang berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang mengguna-guna kita, kita bahasanya, Tuhan, biarlah guna-guna ini balik kepada orang yang mengirimnya. Itu tidak baik. Karena kalau kita melakukannya, berarti kita sama jahat dengan orang itu, dengan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Firman Tuhan jelas katakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan kita membalas dengan perkataan, bahkan juga membenci dengan sangat, itu sebenarnya juga mengutuk. Kita benci sama orang, kemudian kita buat perkataan yang tidak baik, bahkan mungkin kata-katanya kita nggak bisa sampaikan langsung kepada orang itu, tapi kita katakan lewat media sosial, mungkin lewat Instagram, mungkin lewat Facebook, supaya orang itu membacanya, atau di status WA. Tidak boleh. Setiap perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi kita sebagai pelayan, kalau kita sudah melayani, kita sebagai hamba Tuhan, bagian kita adalah menjadi berkat buat orang lain. Nah, ketika mereka pisah dari kita, ketika mereka tidak lagi bersama dengan kita, bagian kita adalah terus membawa mereka. Karena kita sama-sama di dalam kerajaan Tuhan, sama-sama dalam kerajaan Allah, kita harus bahu-membahu, harus tolong-menolong, topang-menopang. Jangan satu menjatuhkan yang lain, satu menjatuhkan yang lain. Jangan seperti itu. Hendaklah kita menjadi berkat. Jangan lagi ucapkan perkataan sihir. Perkataan sihir itu adalah perkataan yang menjatuhkan orang lain, perkataan yang meruntuhkan orang lain, perkataan yang membuat orang lain tidak berhasil. Itu adalah perkataan sihir. Perkataan sihir sama dengan kutukan, dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Cabutlah kata-kata yang pernah kita ucapkan kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada rekan-rekan kita. Cabutlah. Atau kepada anak-anak kita. Cabutlah kata-kata itu dan batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang bisa menguatkan orang lain, yang membuat orang lain berharga lebih baik lagi. Saya percaya perkataan kita akan berubah dan perkataan kita akan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati.